Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya? Oh ya, absennya hari ini pada masuk semua kan? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu pengen bertanya dulu nih, ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Ayo, angkat tangannya. Ya? Bener banget, kita bakal belajar tentang operasi bilangan real. Tapi, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bakal nge-review ulang materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Ayo, ada yang masih ingat apa kita bahas apa? Iya, kita bahas tentang macam-macam himpunan bilangan. Ada yang masih ingat ada apa aja? Ada himpunan bilangan asli, lalu ada himpunan bilangan cacah, lalu ada himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan irasional. Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kayak menghitung jumlah tamu yang datang ke rumah kita contohnya. Terus menghitung pengunjung yang ada di tempat makan, kayak gitu. Nah, himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai tak hingga. Yang kedua, kita bakal bahas tentang himpunan bilangan cacah. Nah, himpunan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Yang ketiga, kita bakal bahas tentang himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu campuran dari himpunan bilangan asli, lalu himpunan bilangan cacah, lalu himpunan bilangan negatif. Nah, himpunan bilangan bulat itu dimulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Oke, contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2 itu kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada himpunan rasional. Himpunan rasional itu dinyatakan dengan apa? Ada yang masih ingat? Ya, P per Q atau A per B atau apapun. Nah, di mana P dan Q itu adalah himpunan bilangan bulat. P-nya disebut dengan pembilang, Q-nya disebut dengan penyebut. Bagus. Dan yang terakhir adalah himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dengan P per Q, di mana P adalah anggota bilangan bulat, lalu Q tidak sama dengan 0. Contoh dari bilangan irasional adalah desimal yang tidak berulang atau tidak berpola. Misalnya, akar 2, pi, log 2. Oke ya, clear semua ya. Ibu harap materi yang kemarin kita pelajarin semuanya bisa paham semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi operasi bilangan real yang akan kita pelajari hari ini. Oke, operasi bilangan real ada apa aja? Yang pertama, penjumlahan, betul. Yang kedua, pengurangan. Lalu yang ketiga, perkalian. Yang keempat, dan pembagian. Lalu jangan lupa ada perpangkatan. Oke, yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung 2 atau lebih bilangan bulat. Misalnya, ibu punya 3 kerudung nih di rumah. Lalu ibu beli di pasar 1. Jadi total kerudung yang ibu punya ada berapa? 4. Lalu, contoh penjumlahan dalam bilangan positif dan bilangan negatif. Yang pertama, bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Misalnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu yang kedua, bilangan positif ditambah bilangan negatif sama dengan
sama dengan positif dikurang bilangan positif. Contohnya kayak gini, 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 4 dikurang 3, maka hasilnya negatif 1. Atau negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1 dikurang 3, maka hasilnya negatif 4. Lalu yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan pengurangan untuk menghasilkan bilangan bulat. Contohnya kayak gini, Sarah punya 5 pulpen, lalu dipinjamin kepada si Siwi 1. Berarti pulpen punya Sarah tinggal 4. Kayak gitu. Contoh perhitungan pengurangan dalam bilangan positif dan bilangan negatif. Yang pertama itu bilangan negatif dikurang bilangan negatif, maka jadinya bilangan negatif ditambah bilangan positif. Misalnya kayak gini, negatif 2 dikurang negatif 1, maka jadinya negatif 2 ditambah 1, hasilnya negatif 1. Lalu yang kedua, bilangan positif dikurang bilangan negatif, maka jadinya bilangan positif ditambah bilangan positif. Misalnya 4 dikurang negatif 2, maka 4 ditambah 2 jadinya 6. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada perkalian. Ada yang tahu perkalian itu apa? Ya, perkalian itu adalah operasi penjumlahan yang berulang. Nih, misalnya ada pedagang telur yang memiliki 5 tempat telur. Nah, di setiap tempat telurnya memiliki 8 telur. Nah, berarti kayak gimana tuh? Berarti 5 dikali 8. Maka telur yang dimiliki pedagang telur itu adalah 40 telur. Oke. Lalu perhitungan perkalian dalam bilangan positif dan juga negatif. Yang pertama, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Misalnya 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu yang kedua, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, negatif 3 dikali negatif 4, maka hasilnya sama dengan 12. Lalu yang ketiga, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Begitu pula bila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Contohnya 7 dikali negatif 2 sama dengan negatif 14. Lalu sama pula juga dengan negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20. Lanjut, yang keempat itu ada pembagian. Nah, operasi pembagian itu digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Misalnya kayak gini, Umi mempunyai 8 kantung kurma, lalu disedekahkan kepada tetangganya yang ada 4 orang. Jadi setiap tetangga mendapatkan berapa? Jadinya operasinya adalah 8 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2. Jadi setiap tetangganya mendapatkan 2 kantung kurma. Lalu contoh pembagian dalam bilangan positif dan negatif, yaitu yang pertama, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Oke, lalu yang kedua, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, negatif 12 dibagi dengan negatif 4 sama dengan 3. Lalu yang ketiga, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Begitu pula bila bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya kayak gini, 14 dibagi min 2, maka hasilnya berapa? Ada yang bisa angkat tangan? Iya, bener banget, negatif 7. Lalu sama juga, misalkan negatif 20 dibagi 5 sama dengan hasilnya berapa? Negatif 4, bener banget. Lalu yang terakhir itu ada perpangkatan. Nah, perpangkatan adalah operasi hitung perkalian berulang dengan bilangan yang dipangkatkan sebanyak pangkatnya. Sifat perpangkatan yang pertama, jika
A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya kayak gini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi misalnya kayak gini lagi. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga itu A pangkat M pangkat N. Maka A pangkat M dikali N. Jadi misalkan 2 pangkat 4 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2. Lalu di sini juga ada sifat-sifat bilangan real. Sifat-sifat bilangan real itu ada apa aja ya? Yang pertama ada sifatnya yaitu tertutup, lalu asosiatif, lalu komutatif, lalu distributif, dan mempunyai unsur identitas. Nah, tertutup itu apa sih, Bu? Tertutup itu misalkan A ditambah B hasilnya bilangan real. Jadi tertutup itu hasil dari operasinya adalah bilangan real. Yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu sifat pada operasi hitung dua buah bilangan. Jika ditukar posisinya maka hasilnya tetap sama. Jadi misalnya seperti ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau A dikali B sama dengan B dikali A. Maka hasilnya tetap sama, kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah operasi hitung 3 buah bilangan dengan pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu. Dan apabila pengelompokan tersebut ditukar, maka hasilnya juga tetap sama. Nah, contohnya adalah A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C, atau A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Nah, itu pokoknya hasilnya juga tetap sama. Lalu yang terakhir sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Contohnya seperti ini. A dikali buka kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A dikali B ditambah buka kurung A dikali C. Seperti itu ya. Urutan operasi hitung. Saat menyelesaikan perhitungan yang menggunakan banyak operasi hitung sekaligus, kita perlu mengetahui nih, operasi hitung mana yang didahulukan. Nah, secara umum yang pertama itu yang didahulukan itu yang pertama, tanda kurung. Lalu yang kedua, perpangkatan atau akar bilangan. Yang ketiga yaitu perkalian atau pembagian. Yang keempat adalah pertambahan atau pengurangan. Contohnya itu yang pertama, misalkan 12 ditambah 3 dikali 5. Nah, itu kan terdapat operasi perkalian dan juga penjumlahan. Maka yang kita utamakan itu operasi apa? Perkalian. Jadi, yaitu 12 tambah 3 kali 5 sama dengan, berarti 12 ditambah 3 kali 5-nya itu berapa? 15. Jadi hasilnya adalah 27. Lalu contoh yang kedua. Dalam kurung 14 dikurang 7 tutup kurung dibagi 7 dikali 6. Karena di sini ada dalam kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadinya 14 kurang 7 berapa? 7. Oke. Berarti 7 dibagi 7 dikali 6.
maka hasilnya sama dengan 6. Lalu contoh yang ketiga, diberi contoh 4 dikali 2 pangkat 3. Kita inget-inget lagi tuh urutan yang tadi. Berarti ini kan ada angka perpangkatan kan, berarti kita kerjakan dulu yang perpangkatan. Berarti 4 dikali 2 pangkat 3 berapa? Bagus banget, 8. Jadinya 4 dikali 8 sama dengan 32. Oke, di sini Ibu punya LKS buat kalian. Nah, ini kalian isi di sini biar kalian lebih memahami lagi apa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa langsung tanyakan saja ya. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu pengen nanya siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ayo, tunjuk tangan. Ya. Iya, benar banget. Kita sudah mempelajari operasi bilangan real, yaitu tentang penjumlahan, terus tentang pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan. Benar banget. Terus apalagi? Ada yang ingin menambahkan? Ya? Iya benar, kita juga sudah mempelajari tentang sifat-sifat bilangan real. Lalu ada yang ingin menambahkan lagi? Ya. Apa? Benar banget, tentang urutan operasi perhitungan bilangan bulat. Ya, kalian pada pinter-pinter banget ya. Mudah-mudahan kedepannya juga terus mengingat dan terus mempelajari apa yang sudah kita pelajari. Untuk LKS-nya dikerjakan di rumah, lalu minggu depan kita periksa. Jika ada yang masih nilainya di bawah dari KKM, bakal Ibu adakan remedial. Lalu jika udah di atas KKM, Ibu akan adakan tes pengayaan untuk biar lebih memahami lagi materi tentang operasi bilangan real. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang operasi bilangan pecahan. Mungkin sudah dicukupkan saja ya pelajaran hari ini karena waktunya sudah habis. Sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.